Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kenalkan, nama saya Agung Nugraha Eka Saputra. Di sini saya akan sedikit presentasi terkait dengan SASN 7 mata kuliah Sistem Informasi ini. Kata testing dan testing. Nah, di sini saya kebetulan sendiri terkait dengan pengerjaan proyeknya. Ini saya mengambil studi kasusnya adalah UMKM fiktif My Coffee Shop gitu. Jadi ini adalah sistem informasi manajemen berbasis Google Workspace. Jadi nanti untuk tools-tools yang digunakan banyak di environment dari Google itu sendiri. Dan ini untuk daftar isi dari laporan yang akan disubmit. Kemudian eh, ringkasan eksekutif sedikit terkait dengan UMKM coffee shop ini, karena kebetulan saya agak suka kopi gitu ya, kayak jadi kira-kira mau ngambil UMKM apa ya gitu. Jadi saya akan coba cari data terkait dengan coffee shop dan bagaimana POS coffee shop itu sendiri biasanya berjalan. Jadi ini saya umpamakan bahwa coffee shop, My Coffee Shop ini belum memiliki sistem informasi yang terintegrasi gitu. Jadi terkait dengan data pencatatan, kemudian pengolahan, kemudian penyajian data itu belum terintegrasi dan masih manual. Sehingga sistem ini dirancang sebagai media input transaksi. Jadi nanti ada menggunakan Google Form, kemudian data dari Google Form tadi disimpan di Google Sheet, yang mana nanti dari Google Sheet itu diolah kembali menjadi dashboard pada Google Looker Studio. Ini diharapkan dalam penerapannya nanti pemilik ataupun owner dari UMKM dapat memantau total penjualan, kemudian bisa melihat matriks-matriks yang penting seperti produktor laris, kemudian performa di setiap cabang atau outlet, serta tren penjualan setiap hariannya. Nah, ini ada tujuan dan manfaat. Ada menstandarkan proses pencatatan transaksi penjualan harian dari yang tadinya mungkin belum memiliki format. Nah, ini ketika sudah ada form nanti data yang terinput sudah ada validasinya. Kemudian mengotomatisasi pengelolaan data penjualan agar lebih akurat dan efisien. Tentu karena yang tadinya manual harus mencatat sesuatu, ketika sudah ada sistem nanti dari petugas kasir bisa langsung input di Google Form-nya. Kemudian menyediakan informasi penjualan yang mudah dipahami melalui dashboard manajerial. Jadi dari sisi manajerial nanti akan disediakan dashboard sehingga dapat melihat bagaimana performa dari bisnisnya itu sendiri. Kemudian ketika sudah diadakan dashboard, maka pemilik bisa dengan mudah mengambil keputusan berdasarkan data penjualan yang aktual. Tidak harus menunggu rekap terlebih dahulu, namun ketika data diinput dia sudah otomatis menjadi insight seperti itu. Kemudian manfaatnya tentu pertama meningkatkan efisiensi, kemudian menyediakan data yang tadinya belum real time, ini sudah real time. Kemudian tadi terkait dengan penyediaan dashboard bisa dipilih matriks-matriks yang kira-kira berimpact besar terhadap penjualan seperti produkter laris, kemudian performa setiap cabang seperti apa, kemudian tren penjualan perharinya seperti apa. Kemudian ketika data tadi sudah terinform, maka akan menjadi dasar informasi untuk owner dalam merencanakan strategi bisnis UMKM-nya. Kemudian dari analisis kebutuhan sistem, kalau terkait dengan proses bisnis utama, tentu pencatatan transaksi penjualan. Ini dalam hal ini ada copy dan pastry yang akan dijual gitu ya. Kemudian ada pengelolaan data produk dan harga, ini di back-end-nya. Kemudian pengelolaan cabang dan outlet, dan juga ada rekap penjualan untuk evaluasi bisnis ini yang nanti akan menggunakan Google Studio. Jadi ini ada catatan bahwa sebelum sistem diterapkan, catatan transaksi dilakukan secara manual, sehingga menyulitkan pemilik dalam melakukan analisis penjualan.
Kemudian dari sisi kebutuhan informasi manajerial, manajerial membutuhkan eh, informasi sebagai bahan dalam pengambilan keputusan seperti total pendapatan penjualan, kemudian produk kopi maupun pastry ataupun produk-produk yang terlaris, kemudian cabang atau outlet mana yang memiliki performa terbaik, kemudian penjualan trennya bagaimana berdasarkan waktu secara harian. Kemudian dari permasalahan tadi dilakukan desain dari font yang kemudian nanti akan disimpan di dalam Google Sheet. Jadi di dalam Google Font ini ada beberapa kolom gitu ya yang nantinya akan ditampilkan seperti transaction date, kemudian ini yang input dari outlet mana, kemudian nama kasir yang bertugas, kemudian customer name ini bersifat opsional, kemudian order type-nya, nah, ini nanti ada ini sedikit saya edit screen deh. Nanti ada opsi dine in, take away, dan delivery, nanti bisa menjadi pengambilan keputusan nanti bagaimana gitu ya. Mungkin ada promo untuk order type tertentu. Kemudian terkait dengan coffee dan pastry selection ini terkait dengan pemilihan produknya berserta quantity. Kemudian customization details ini note dari customer, mungkin kopinya tidak pakai gula atau pakai susu almond atau susu jenis lain gitu. Kemudian yang terakhir ada payment method ini sebagai collect data metode pembayaran yang dilakukan oleh customer. Ini dari Google Form ini dapat diakses melalui link yang ya My Coffee Shop POS atau Point of Sales. Nah, ini dari bentuk formnya tadi yang sudah dijelaskan, ada brand seperti mana, coba saya yang di dia ada transaction date, balance, cashier, dan lain sebagainya. Dan kembali ke laporan. Ini dari Google Form tadi, dari Google Sheet. Nah, sebagai berikut. Saya coba sama nya udah croissant satu gitu. Jadi ada not tidak pakai S, kemudian payment method menggunakan kris, dan total amount-nya 36.000. Ini ada yang manual, kemudian ada validasi ulang dengan rumus sehingga dari cashnya tidak perlu menginput manual. Dan dari alurnya tadi sudah dijelaskan dari kasir input kemudian Google Form-nya akan terkoneksi dengan Google Sheet, kemudian Google Sheet nanti yang akan diolah di Looker Studio untuk dijadikan dashboard. Kemudian dashboard ini nanti digunakan oleh owner sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. Kemudian terkait dengan DFD atau data flow diagram sebagai berikut, sesuai dengan alur input tadi, ada pelanggan transaksi, kemudian ada proses kasir input transaksi melalui Google Form, kemudian data disimpan dalam database, kemudian data tadi ditarik di Looker Studio, kemudian diakses oleh pemilik UMKM. Kemudian dari hasil visualisasi dashboard, ini karena data tadi masih kosong gitu ya, ini saya jadi nyari tadi di Kaggle terkait dengan coffee. Ini ada dataset oleh Ahmed Abbas yang saya pakai sebagai dasar dalam analitik gitu, yang nanti akan diakses datanya di Google Studio, Google Looker Studio, sorry. Jadi di dataset ini saya convert dulu ke Google Sheet agar lebih mudah dalam mengkonekkan dengan Google Looker Studio. Jadi untuk datasetnya seperti apa,
datanya ya ada ID transaksi, date, kemudian time, transaction quantity, berapa jumlah dashboard. Jadi dari data untuk yang dan juga ada pakannya. Jadi kalau ada rata-rata, kemudian ranking cabang terbaik ini menggunakan area karena kalau dari data tadi hanya berupa angka di kurang bisa dibaca gitu ya. Ini dari area health kitchen. Yang menjadi area dengan penjualan terbanyak gitu. Ini ada grafik tren penjualan harian. Kemudian terkait dengan top produk, ini ada beberapa kategori. Yang pertama kategori terlaris, ada kopi, teh, bakery, coklat, dan juga rasa-rasa gitu ya, kopi rasa-rasa. Kemudian juga terdapat pembagian berdasarkan tipe produknya, lebih detail lagi gitu. Ada chai tea, good coffee, espresso, black tea, coklat, dan sebagainya. Nanti data yang akan dilakukan oleh Jerial ada penjelasan tadi sudah disebutkan tentang keperluan tadi dan juga tren penjualan. Kemudian hasil dari analisis dan insight-nya, ini ada beberapa saya bacakan. Berdasarkan dashboard penjualan dapat disimpulkan bahwa kinerja penjualan UMKM menunjukkan aktivitas transaksi yang cukup tinggi gitu. Jadi dari graf tadi hari rata-rata yang juga naik. Kemudian dari sisi produk kategori kopi menjadi kontributor utama. Kemudian bahwa menunjukkan bahwa preferensi pelanggan masih didominasi oleh produk kopi. Kemudian analisis performa cabang, tadi Hell's Kitchen yang tertinggi. Kemudian hal ini bisa menjadi peran gitu ya dari cabang tadi sebagai penyumbang pendapatan utama. Kemudian selain itu, tren penjualan harian memperlihatkan kecenderungan peningkatan penjualan dari waktu ke waktu. Jadi trennya naik gitu ya, meskipun ada fluktuasi pada hari-hari tertentu. Kemudian insight kritis yang bisa diambil dari hasil analisis beberapa. Yang pertama adalah optimalisasi produk unggulan. Produk kopi yang termasuk dalam kategori dan tipe terlaris dapat dijadikan fokus utama dalam strategi promosi dan pengelolaan stok gitu. Jadi stok di gudang. Kemudian kedepannya mungkin bisa dikembangkan melalui variasi menu atau paket bundling. Kemudian evaluasi dan replikasi strategi cabang terkait. Jadi dari tadi yang Hell's Kitchen sebagai cabang dengan performa terbaik bisa diterapkan flow kerja di sana itu di cabang-cabang yang lain agar performa di cabang lain juga menjadi lebih baik lagi gitu. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan operasional berdasarkan tren penjualan. Jadi dari tren penjualan yang ada dari per hari, kemudian dapat digunakan sebagai data dalam mengatur jadwal karyawan, kemudian menyiapkan bahan baku dan juga aktivitas promo dengan periode dengan tingkat penjualan tertinggi. Kemudian yang terakhir ada pengambilan keputusan berbasis data. Jadi dengan tersedianya dashboard dan data penjualan yang live datanya, ini dari manajemen dapat mengambil keputusan secara lebih cepat, terukur, dan berbasis data aktual seperti itu.
Kemudian dari refleksi tim, ini kebetulan, untuk projeknya saya create sendiri. Jadi mulai dari pemilihan dan identifikasi UMKM, analisis kebutuhan sistem informasi, perancangan Google Form dan Google Sheet, pembuatan data flow, kemudian, mencari data di Kaggle, kemudian pengolahan dataset dan pembuatan dashboard pada Looker Studio, pembuatan laporan dan, pembuatan video presentasi ini saya, kerjakan sendiri. Kemudian untuk tantangan sebenarnya yang, agak tricky dan agak lama tadi adalah, merancang bagaimana form itu, bisa sesuai dengan data flow yang sudah, dirancang gitu. Kemudian yang kedua adalah, menyusun struktur data penjualan agar mudah dianalisis di, Google Looker Studio. Mungkin, dari saya demikian, atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.